COVID-19 telah mempengaruhi kita dalam banyak hal. Harus tetap di rumah, tidak bisa ke sekolah, melihat orang tua kehilangan pekerjaan atau sakit, tidak bisa bertemu teman-teman, atau melakukan banyak hal kegiatan yang kita suka. Banyak dari kita merasa tidak berdaya, sehingga menjadi khawatir, sedih, kecewa, bahkan marah. Sangat wajar jika kita mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Jadi jangan abaikan perasaanmu, terutama jika kamu merasa tidak nyaman. Penerimaan informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Ada namanya reaksi psikosomatik. Nah, tapi apa sebetulnya reaksi psikosomatik dan bagaimana meredamnya? Kami ajak Anda untuk lebih waspada bagaimana corona bisa mempengaruhi kesehatan jiwa. Pandemi COVID-19 saat ini belum selesai. Bagaimana kabar kesehatan mental? Pastinya jangan berhenti berpikir positif dan selalu berbahagia. Apalagi negeri ini masih dilanda pandemi. Kita harus bisa mandiri dan jangan lupa menjaga diri. Berbicara mengenai pandemi COVID-19, tak terasa sudah setahun lebih kita hidup berdampingan dengannya. Lalu, bagaimana keadaan mental kita? Sudah mulai terbiasa atau malah semakin memburuk? Masih bisa tertawa lepas atau malah menangis bertambah keras? Mungkin kita sudah sering mendengar orang membahas tentang kesehatan mental. Lalu, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Menurut WHO atau World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia menekankan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi mental yang tidak memiliki gangguan atau kecacatan. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan mental yang baik itu bagaimana kondisi batin kita dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menikmatinya dan menghargai orang di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa penyakit mental yang paling umum adalah terjadi saat kecemasan dan gangguan depresi. Terus, apa hubungannya kesehatan mental dengan keadaan pandemi saat ini? Menurut WHO, tahun 2020, munculnya pandemi menimbulkan stres yang sangat berlebih bagi lapisan masyarakat. Dampak dari pandemi COVID-19 memunculkan rasa ketakutan, kekhawatiran, dan stres yang berlebih. Dampak lainnya menimbulkan stres saat pandemi adalah kehilangan pekerjaan atau PHK terjadi di sebagian besar karyawan. Sekolah di rumah, pekerjaan di rumah, serta protokol kesehatan yang baru yang awam dilakukan oleh masyarakat, menimbulkan rasa jenuh sehingga menimbulkan stres bagi masyarakat. Ciri-ciri gangguan kesehatan mental apa saja ya? Apakah Anda mengalami, menyadari, atau malah tidak tahu? Oke, mari kita bahas sekarang. Ciri yang pertama adalah merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Mati rasa atau tak peduli dengan lingkungan sekitar. Merasa lelah yang signifikan, tidak bersinergi, dan mengalami masalah tidur. Sering marah berlebih dan sangat sensitif. Merasa putus asa dan tak berdaya. Sering merasa bingung, khawatir, atau ketakutan. Memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Mengalami delusi, paranoia, atau halusinasi. Merasa sulit untuk berkonsentrasi. Merasa takut atau khawatir berlebihan atau dihantui perasaan bersalah. Perubahan suasana hati yang drastis. Cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Tidak mampu mengatasi stres atau masalah sehari-hari, bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Lalu, bagaimana tekanan masa pandemi dengan kesehatan mental? Ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Masa pandemi ini, banyak orang yang berpikir untuk saat aku akan keluar rumah, apakah aku akan menularkan kepada orang lain? Atau bahkan aku akan tertular. Hal-hal yang seperti itu yang membuat diri ini menjadi cemas dan khawatir, sehingga tingkat stres meningkat. Perubahan pola tidur dan pola makan. Saat pandemi ini, orang lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, sehingga sulit untuk tidur sering terjadi pada seseorang yang mengalami depresi atau stres. Bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak. Sulitnya beraktivitas di luar rumah mengakibatkan anak-anak harus beraktivitas di dalam rumah. Mereka lebih jarang untuk bergerak dan merasa jenuh atas kegiatan apa yang mereka lakukan di dalam rumah, sehingga menimbulkan stres yang sangat berlebih jika mereka harus melakukan kegiatan di dalam rumah. Sulit berkonsentrasi saat anak-anak melakukan kegiatan di dalam rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, mengakibatkan konsentrasi belajar di dalam rumah itu lebih menurun dibandingkan konsentrasi belajar di sekolah. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, memburuknya kesehatan fisik terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, munculnya gangguan psikomotoris. Lalu, tips menjaga kesehatan mental sama pandemi virus corona bagaimana ya? Oke,
Melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan selama karantina mandiri di rumah, tubuh akan produksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan menaikkan mood. Mengonsumsi makanan bergizi seperti protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Menghentikan kebiasaan buruk, misalnya merokok, konsumsi alkohol, begadang, makanan junk food. Mencari dan membuat rutinitas sendiri yang dapat mengisi waktu luang, misalnya membaca, memasak, menonton, kegiatan apa saja yang dapat mengurangi rasa jenuh. Dan menjaga komunikasi dengan keluarga, saling memberi semangat, menguatkan, dan membantu. Lalu, bagaimana ya dengan pandangan Islam mengenai kesehatan mental? Apakah setiap orang wajib menjaga kesehatan mentalnya? Islam mengajarkan kita sifat sabar dan ridho. Sabar menerima apa yang telah menjadi takdir, dan tetap berusaha serta berdoa semaksimal mungkin. Tidak akan Allah memberikan cobaan kepada hambanya jika hambanya tidak. Kama qala Rasulullah SAW, Inna adamal jaza ma adamal bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu radan, wa man sukhta falahu sukhta. Sesungguhnya, kadar besarnya balasan tergantung pada kadar besarnya cobaan yang ditimpakan. Sesungguhnya, jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho bersabar terhadap cobaan, maka ia akan memperoleh ridha Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan mendapat marka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Cukup sekian video edukasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan.